Seorang pemikir berbagi. Pernahkah kamu merasa bahwa hidupmu berjalan seperti otomatis, bahwa segala hal sudah ditentukan dan kita hanya mengikutinya? Apakah benar kita memiliki kendali atas hidup ini? Atau semua hanyalah ilusi kebebasan yang dirancang rapi oleh keadaan? Hari ini, kita akan bertanya, bukan untuk mencari jawaban pasti, tapi untuk merenung bersama. Apakah kita benar-benar punya kendali atas hidup ini? Pertama, ilusi kendali. Setiap hari kita membuat keputusan, bangun pagi atau menunda alarm, pilih kopi atau teh, tetap bertahan di pekerjaan sekarang atau resign. Tapi mari kita mundur selangkah. Apakah benar kita yang memilih? Atau, apakah keputusan itu adalah hasil dari didikan, trauma masa lalu, lingkungan tempat kita tumbuh, bahkan genetik yang kita warisi? Seorang filsuf bernama Baruch Spinoza mengatakan, jika manusia mengira dirinya bebas, itu karena dia tidak mengetahui penyebab sejati dari tindakannya. Kita merasa bebas, padahal kita hanya tidak sadar bahwa kita dikendalikan oleh sebab yang tak terlihat. Kedua, takdir versus kebebasan. Dalam sejarah pemikiran, pertanyaan ini membelah para filsuf. Apakah hidup ini ditentukan oleh takdir, atau kita memiliki kebebasan memilih? Di satu sisi, determinisme mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi termasuk keputusan kita sudah ditentukan oleh hukum sebab akibat. Apa yang kamu pikir sebagai pilihan, sebenarnya hanyalah akibat dari apa yang terjadi sebelumnya. Tapi di sisi lain, eksistensialis seperti Jean-Paul Sartre mengatakan, manusia dikutuk untuk bebas. Bagi Sartre, justru kita tidak bisa lari dari tanggung jawab memilih. Kitalah yang membentuk hidup kita, meski kita tidak memilih dilahirkan. Jadi, mana yang benar? Ketiga, contoh kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat dari contoh sederhana. Seorang anak lahir di keluarga miskin, di lingkungan penuh kekerasan. Apakah dia benar-benar punya kendali untuk menjadi sukses seperti yang diminta masyarakat? Bagaimana dengan seseorang yang punya penyakit mental sejak kecil, yang memengaruhi cara berpikirnya setiap hari? Apakah adil menyuruh mereka ambil kendali atas hidupnya? Kenyataannya, banyak hal terjadi di luar kendali kita. Kita tidak memilih orang tua. Kita tidak memilih di negara mana kita lahir. Tidak memilih bentuk tubuh, warna kulit, atau bahkan cara kerja otak kita. Tapi, di tengah semua keterbatasan itu, masih ada ruang kecil untuk kebebasan. Keempat, kendali dalam keterbatasan. Filsuf Viktor Frankl, yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi, pernah berkata, antara stimulus dan respons, ada ruang. Dan dalam ruang itu terletak kekuatan kita untuk memilih respons kita. Mungkin kita tak bisa memilih peristiwa yang terjadi, tapi kita bisa memilih bagaimana menanggapinya. Itulah kebebasan terdalam yang dimiliki manusia. Mungkin kita tidak sepenuhnya bebas, tapi kita tidak sepenuhnya terikat juga. Kita berada di tengah, dalam medan tarik. Menarik antara realitas dan kehendak. Kelima, berdamai dalam hidup. Jadi, apakah kita benar-benar punya kendali atas hidup ini? Jawabannya mungkin bukan ya atau tidak, tapi sebagian. Kita tidak bisa memilih segalanya, tapi kita bisa memilih sikap kita terhadap segalanya. Dan mungkin, justru dalam keterbatasan itu, kita belajar menjadi manusia seutuhnya. Karena kendali bukan berarti mengatur segalanya, melainkan menerima apa yang tidak bisa kita ubah, dan mengubah apa yang bisa kita ubah, dengan kesadaran penuh.